Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Triantoro dari SMP Al-Kausar Bandar Lampung. Izinkan saya di sini akan menyampaikan materi tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 11 Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara atau Raden Mas Suwardi Suryaningrat, kiprahnya memajukan bangsa Indonesia melalui pendidikan sebagai pelopor pendidikan di zaman Belanda, menjadikan dia sebagai bapak pendidikan nasional. Dan hari lahirnya menjadi Hari Pendidikan Nasional. Sejarah Ki Hajar Dewantara, tahun 1908 menjadi anggota Budi Utomo, organisasi pemuda yang didirikan Dr. Sutomo pada 20 Mei 1908. Pada tahun 1912 mendirikan Indice Partai, partai politik pertama di Hindia Belanda bersama Douwes Dekker dan Cipto Mangunkusumo. Pada tahun 1913 diasingkan ke Belanda karena mengkritik pemerintah kolonial lewat tulisannya yang berjudul Als ik een Nederland was. Pada tahun 1922 mendirikan sekolah yang diberi nama Taman Siswa di Yogyakarta. Sejak saat itu Suwardi menggunakan nama Ki Hajar Dewantara. Pada tahun 1945 diangkat sebagai Menteri Pengajaran dalam kabinet pertama yang dibentuk setelah proklamasi kemerdekaan. Tahun 1959 Ki Hajar Dewantara wafat dan pemerintah menobatkannya sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan hari lahirnya dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul satu-satu? Yang saya percaya tentang murid adalah murid seperti dipaksa untuk dapat menguasai kompetensi tertentu. Saya berpikir bahwa anak atau peserta didik adalah kertas kosong yang harus ditransfer dengan ilmu pengetahuan. Tugas saya sebagai guru adalah untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan. Apa yang saya berikan kepada peserta didik sebagai suatu paket ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum, yang pembelajarannya berpusat pada guru sehingga hanya terjadi proses pembelajaran searah. Apa yang merubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Melalui pelatihan modul 1.1, saya merasa diberikan pengetahuan tentang pendidikan di masa kolonial. Bagaimana proses pergerakan untuk pendidikan telah dimulai di masa lampau oleh para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, salah satunya Ki Hajar Dewantara. Melalui pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita kembali diingatkan tentang hakikat pendidikan yang berpihak kepada siswa. Pendidikan menuntun anak tumbuh dan berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Guru memiliki peran untuk mengajar, mendidik anak menyesuaikan dengan kondisi dan zamannya. Tidak harus selalu menuntut anak sesuai dengan pemikiran guru, tetapi menuntun anak berkembang sesuai dengan minat, bakat, dan potensi anak. Guru memberikan kebebasan dalam mencari dan menggali ilmu pengetahuan, merdeka dalam berpikir, bertindak sesuai dengan kodrat mereka sebagai anak-anak, sehingga akan tumbuh kesadaran yang terbentuk dengan secara sendirinya
untuk mencari ilmu pengetahuan tanpa harus diminta atau dipaksa. Setiap pendidik sebagai pemimpin pembelajaran harus memahami dan menerapkan teologi pendidikan demi tercapainya profil pelajar Pancasila. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo, menjadi contoh bagi lingkungan sekitarnya dan murid. Yang kedua, ing madya mangun karso, mampu memberikan dorongan kepada murid untuk mengembangkan kualitas diri dan berkolaborasi berkarya bersama, mengembangkan minat bakat dan potensi murid, dan membentuk karakter murid yang budi pekerti serta berakhlak mulia. Yang ketiga, tutwuri handayani, membimbing dan mendorong siswa dengan cara memerdekakan siswa untuk mengembangkan kreativitasnya. Modul 11 Merdeka Belajar telah membuka pemikiran saya akan pentingnya pendidikan yang bersifat pada anak melalui Merdeka Belajar, terutama pada ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi konseptual, dan elaborasi pemahaman. Saya mulai merasa memahami bahwa anak-anak sudah terlahir dengan kodrat dan fitrahnya masing-masing. Guru memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menuntun mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sehingga tuntunan kita sesuai dengan perkembangan zaman yang dibutuhkan agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik untuk diri sendiri, dalam lingkungan sekolah, lingkungan rumah, serta saat mereka berada di tengah-tengah masyarakat. Perlu dipahami bahwa murid tidak harus dipaksa sesuai keinginan dari guru dengan terpaku pada capaian pembelajaran seperti KKM saja. Murid merasa terdesak oleh keadaan tertekan dan akhirnya pasrah pada keadaan dan akhirnya tidak naik kelas atau memilih drop out. Pada pembelajaran yang bersifat pada anak atau pada siswa, gurulah yang harus merubah paradigma dan pola pikir agar mampu menghadirkan pembelajaran yang kreatif dan menarik, agar murid dapat tertarik untuk mempelajari konsep belajar yang diterapkan guru. Melalui sistem among, asah, asih, dan asuh, guru harus memahami bahwa setiap anak unik dan lengkap dengan segala keunikannya. Justru dengan keunikannya, mereka membuat kita memiliki peluang untuk mengembangkan konsep-konsep pembelajaran yang baik. Melek teknologi mengekspresikan kemampuan diri, membuka hati untuk mempelajari konsep-konsep baru, bergerak bersama dengan rekan sejawat, guru, untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan peserta didik menjadi sebuah keharusan agar dapat menghasilkan karya bersama. Apa yang bisa segera saya terapkan? Lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kelas bimbingan. Sebagai guru bimbingan dan konseling, saya akan terus menggali kemampuan dan potensi siswa, melihat potensi yang ada pada diri murid yang bisa dikembangkan sesuai dengan minat dan bakatnya, berproses dan berkarya bersama agar dapat berkembang secara optimal. Selain itu, saya akan terus menguatkan mental agar anak menjadi lebih percaya diri dengan kemampuan dan talenta yang dimiliki. Dalam membangun pemahaman materi, akan saya coba terapkan misalnya melalui video, leaflet, pamflet atau poster, voice note, infografis, lagu, dan lain-lain. Mari kita sama-sama majukan pendidikan di Indonesia yang menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, menggerakkan ekosistem pendidikan yang lebih baik melalui program guru penggerak. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan roda pendidikan untuk Indonesia lebih maju.
Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.